Warga Nobar, gimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai, Bang Udin editor kasih komentarnya dulu dong. Nah, Bang, gua malah berbuat dosa di bulan Ramadan. Rekomendasi film yang cocok untuk tobat dong. Bukan cuman elu sih Bang, gue juga sering bikin dosa kali. Tapi mumpung lagi bulan puasa nih, gue cuman mau ngingetin, bertobatlah, karena kita nggak tahu kapan ajal bisa menjemput. Bisa setahun lagi, bisa seminggu lagi, bahkan bisa sekarang. Halo. Nah, sesuai sama komentar si abang ini, ada film yang cocok banget nih buat abang. Film ini menceritakan tentang seorang anggota pasukan khusus yang bisa melihat masa depan menghadapi seorang mafia kelas kakap yang sangat kejam. Terus, yang tobat siapa bang? Penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama lagi, langsung saja siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Man with No Past. It's over! It's over! Put the guns down! Nobody needs to get hurt. What if I just sit back and watch? Such a surprise. Cerita diawali dengan masa peperangan di mana tentara Jerman mulai menginvasi Prancis. Terlihat jelas bagaimana para tentara Nazi tersebut tengah mengintimidasi para warga Prancis karena khawatir akan munculnya pemberontakan. Salah satu warga yang tidak tahan melihat para tetangganya diancam sedemikian rupa seketika memohon ampun kepada tentara Nazi agar dibebaskan. Sementara itu, tak jauh dari sana terlihat seorang pria yang diketahui bernama Ryder membuat situasi jadi memanas. Lalu tiba-tiba saja nggak ada angin, nggak ada hujan, Ryder terbangun di sebuah hotel kecil di kota yang asing. Dan sekarang dia sedang berada di tahun 2024. Rupanya peperangan dengan tentara Nazi itu hanya ada dalam mimpinya. Tapi yang membuat Ryder merasa bingung, ia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Ia juga lupa kapan dan kenapa dia bisa check-in di hotel tersebut. Yang jelas Ryder hanya memiliki sekepok uang dan senjata api untuk perbekalannya hari ini. Selebihnya Ryder tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Did I check in? I don't know, I just got on at 12. Yeah, I don't know, Mr. Ryder. Doesn't say. Ryder pun keluar dari hotel lalu melintasi jalanan kota. Pada saat itulah Ryder mendapat bayangan sesosok gadis kecil yang ketakutan di dalam mobil. Ryder pun berpikir jika bayangan itu adalah bagian dari masa lalunya yang melihat anak kecil kecelakaan di jalan. Sesaat kemudian Ryder tiba di sebuah bar kecil milik seorang nenek lincah bernama Sally. Di situ Ryder bermaksud beli kopi dan sarapan. Namun Sally yang ramah langsung tahu bahwa Ryder adalah seorang pendatang. You okay, hon? Thanks. You're the second person today who's asked me that. Tapi yang membuat Ryder merasa terkejut, Sally memiliki cucu perempuan bernama Morgan. Dan ketika Ryder melihat Morgan, ia langsung teringat pada mimpinya. Ya, seorang gadis yang berani menantang tentara Nazi dalam mimpi Ryder adalah gadis yang persis sama dengan Morgan. Akan tetapi, Ryder tidak ingin berpikir lebih jauh. Ia hanya menduga bahwa ini semua kebetulan semata. Dan tak lama setelah itu, muncul 3 sosok pria yang memungut pajak di bar milik Sally. Pria tersebut bernama Jack, yang menyebabkan Ryder semakin kaget karena lagi-lagi menyaksikan sesosok orang yang sama persis dengan mimpinya. Pada detik itu, Ryder yakin kalau ini semua bukan cuman kebetulan semata. Who's this? My name's Ryder.
Dan begitu Jack pergi, secara kebetulan Ryder menemukan sebuah koran yang memberitakan hilangnya sosok gadis kecil. Ryder pun teringat dengan bayangannya dan langsung bertanya kepada Sally, apakah ada anak kecil yang kecelakaan di daerah tersebut. Tapi rupanya itu hanya bayangan Ryder karena nyatanya tidak ada tragedi apapun di wilayah itu. Ryder kemudian menghabiskan sarapan dan langsung keluar restoran tanpa berpamitan. Namun ternyata ia masih bertemu dengan Jack yang tampaknya merasa tersinggung karena Ryder tidak takut padanya. Dan bertepatan dengan itu, seorang polisi bernama Timmons datang tepat waktu. Detective Timmons. Good. Kedatangan Timmons seketika membuat Jack dan anak buahnya pergi. Ryder pun sempat mengira kalau Timmons adalah bagian dari kolega Jack. Tapi tak disangka Timmons justru curiga dengan Ryder yang merupakan pendatang baru. Untung saja Sally dan Morgan segera menemui Timmons dan meyakinkan polisi tersebut bahwa Ryder adalah orang yang baik. Sesaat kemudian Sally justru menawarkan tempat tinggal untuk Ryder. Tempat tinggal itu rupanya bekas kamar Morgan sewaktu ia masih kuliah. Dan Morgan memberikan harga yang sangat murah untuk Ryder, asalkan Ryder ikut membantu Sally di bar. Dan begitu Ryder sepakat, Ryder tak bisa membendung rasa penasarannya tentang Jack. Lalu Morgan menceritakan siapa Jack sebenarnya yang bekerja untuk seorang pengusaha bernama Paul. Truly, it's small potatoes to Sanborn. They have to get back to work. Pria bernama Paul adalah pemilik perusahaan Sanborn yang telah menguasai kota itu selama bertahun-tahun. Setiap bulan, Paul memungut pajak dari warga sekitar dengan alasan kegiatan amal. Paul sendiri punya proyek sebuah kota masa depan karena ia ingin memajukan kota itu menjadi lebih baik. Akan tetapi Paul masih punya setitik keraguan karena jika proyek itu dijalankan berarti ia harus menggusur sebagian besar penduduk miskin yang mendiami kota tersebut. Tapi keraguan itu langsung dijawab oleh arsitek terkenal bernama Swatch yang meyakinkan Paul bahwa proyek tersebut juga dibangun untuk kepentingan para penduduk kota. Be assured that what we're doing is a great thing. You said you had a vision. This is huge. This is your Mount Everest. Do you still have the energy? Of course, and of course you're right. Dan yang tidak lagi mengejutkan, sosok Paul juga muncul dalam mimpi buruk Ryder. Kali ini Ryder mendapat bayangan di masa Romawi di saat Paul menjadi hakim yang ingin mengeksekusi Morgan sebagai warga. Morgan di masa itu berkilah jika ia hanya difitnah. Tapi Swatch yang selalu berada di samping Paul berusaha mempengaruhi pria tersebut bahwa keputusannya adalah hal yang tepat. Paul pun sempat ragu sehingga ia melemparkan pilihan kepada penduduk lainnya. Seandainya ada orang yang membela Morgan, maka Morgan bisa dibebaskan. Dan terlihat Ryder yang merupakan seorang petarung langsung maju paling depan membela Morgan. You don't have to do this! Then may the gods be with you. Akhirnya dari kilasan-kilasan mimpi buruk yang didapat oleh Ryder diketahui bahwa itu adalah kemampuan Ryder yang bisa melihat masa lalu dan masa depan. Mimpi-mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, tapi menunjukkan jejak kehidupan Ryder di masa ke masa. Dan ia selalu bertemu orang yang sama. Sementara itu, gara-gara dipengaruhi oleh Swatch, Paul siang ini menemui anggota dewan bernama Roger Hammond. Paul meminta persetujuan Roger untuk mendirikan proyek tersebut. Sayangnya, Roger dengan tegas menolak permintaan Paul yang membuat Paul seperti kebakaran jenggot. Pasalnya Roger adalah anggota dewan yang bersih, jujur, dan kaya. Paul tidak tahu bagaimana cara membujuk Roger karena sudah pasti ia tak akan mau menerima uang suap dari Paul. Jadi Swatch memberi saran licik, yaitu mengambil sesuatu yang berharga dari Roger. How about something you can threaten to take away? Every man needs to worry about the safety of his family. Sorenya Paul meninjau lokasi calon proyeknya. Hal itu sempat membuat Paul tidak tega karena ada banyak anak kecil yang tinggal di daerah tersebut. Namun sore ini rupanya Jack sudah punya rencana baru untuk menaklukkan Roger, yaitu dengan menculik putri kesayangannya. His daughter. Not to make the wrong choice. Of course. I have a plan to obtain her and hold her until he signs what we need. You know what you're doing, Jack. He's right. That's wonderful, Paul. Di sisi lain, detektif Timmons masih penasaran dengan identitas Ryder sebenarnya. Malam ini, Timmons mendatangi bar milik Sally dan katanya mau minum es teler. Tapi tanpa diduga, diam-diam Timmons mengambil bekas botol minuman Ryder karena ia ingin memeriksa identitas Ryder melalui sidik jari.
Sementara Ryder sendiri malamnya kembali bermimpi tentang masa lalunya. Namun kali ini ia berada di Inggris dengan latar tahun 1400-an. Situasinya pun hampir mirip karena Ryder menjadi seorang pendatang sedangkan Morgan menjadi pelayan toko roti. Paul juga terlihat di sana tampak sebagai penguasa yang bengis dan memaksa Morgan supaya membayar pajak. Kalau tidak, toko roti Morgan akan disita. Namun sebelum Paul bertindak lebih jauh, seorang wanita meminta Paul menghentikan ancamannya. Respect, my lord. Precedent must be set. This is wrong, what you're doing. It's never too late to do the right thing. Mimpi tersebut membuat Ryder pagi ini mendatangi kantor Timmons. Tujuannya adalah ingin menanyakan kasus anak hilang yang sempat diberitakan di koran. Tapi rupanya kasus itu sudah terselesaikan dan si anak sudah ditemukan. Dan di saat yang bersamaan, Ryder melihat Timmons yang tampaknya menyelidiki sosok Paul Sanborn. Ryder pun jadi penasaran, tapi Timmons mengingatkan Ryder supaya menjauh dari sosok tersebut. Karena siapapun yang berurusan dengannya pasti akan terseret masalah. Can get in trouble for talking about him. Exactly. He's rich and he's powerful. Malamnya terlihat Schwartz mendatangi Ryder dan memberikan kartu namanya. Ia mengaku sebagai seorang arsitek, tapi Ryder yakin benar jika ia telah melihat sosok itu di dalam mimpinya. Dan meskipun Schwartz tidak mengaku, Schwartz sebenarnya telah mengetahui mimpi-mimpi buruk yang dialami oleh Ryder. Who are you? Motivational speaker. Aside from being an architect. Maintain the law. I find that a good threat must be set. Only you could see. It's not possible. Sesaat kemudian Schwartz pergi dan kini Morgan baru pulang ke bar. Pada saat itulah Ryder mendapat rekaman jejak masa lalu Morgan di tahun 1400-an ketika diusir oleh anak buah Paul. Dan Ryder yang merupakan pendatang lagi-lagi maju untuk membela Morgan. Akan tetapi kali ini bayangan tersebut menghilang dengan cepat. Walaupun Ryder sampai tidak menyadari kalau bar milik Sally sudah tutup dan semua orang sudah pergi kecuali Sally. Kondisi Ryder tersebut lama-lama membuat Sally merasa khawatir karena Ryder seperti orang tersesat yang tidak tahu arah. Sally lantas mengajak Ryder ke gereja dan menemui orang bernama Nyonya Mokos. Go on. Just you. There's someone inside you should talk to. Mrs. Mokosh. Sesampainya di gereja, Ryder bertemu dengan Nyonya Mokos yang langsung menyambutnya. Nyonya Mokos sempat bercerita kalau tidak banyak orang yang mencarinya. Kalaupun ada yang mencari, berarti orang itu istimewa. Namun di sini Ryder diberi nasihat bahwa terkadang dia harus menerima takdir dan berhenti bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Tapi saat Ryder ingin bertanya lagi, Nyonya Mokos tiba-tiba menghilang. So what you say is... Ryder pun kembali menemui Sally yang menunggunya di luar gereja. Dan pertemuan Ryder dengan Nyonya Mokos akhirnya mengonfirmasi Sally bahwa Ryder adalah anak Indy Hoy, alias bisa melihat hantu. Dan bakat itu mirip dengan bakat Sally. Lalu keesokan harinya Ryder tiba-tiba ditelepon oleh Jack yang menawarinya sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu adalah menjadi bagian dalam rencana Paul yang ingin menculik Anna Roger. Akan tetapi Paul khawatir jika Ryder adalah orang yang tak bisa dipercaya, apalagi dia bukan penduduk lokal. Namun Schwartz berkata kepada Paul bahwa ia telah menemui Ryder dan tidak ada orang yang tepat selain Ryder untuk menjalankan misi tersebut. I make my own decisions. I make my own choices. You're doing this for the benefit of the people. Stop trying to manipulate me, Soch. Stop it. Bertepatan dengan itu, sosok Roger muncul di televisi dan berkata dengan tegas di depan wartawan bahwa ia menolak proyek Paul. Bahkan Roger meremehkan Paul jika pria itu tidak akan bisa mempengaruhinya. Sontak hal tersebut membuat Paul berang.
Siangnya, Jack mengumpulkan seluruh anggota tim untuk membicarakan misi tersebut. Ryder pun datang karena ia memutuskan untuk menerima tawaran dari Jack. Setelah semuanya berkumpul, Jack menerangkan kalau mereka akan menculik gadis kecil bernama Annie, yaitu putri dari Roger, sang anggota dewan. Rencana itu pun seketika mengingatkan bayangan Ryder tentang seorang gadis yang ketakutan. Jack juga menjelaskan kalau mereka akan memblokade beberapa ruas jalan dan menggiring mobil Annie sampai ke tempat eksekusi. Yang terpenting, Jack akan membekali semua anggotanya dengan senjata api karena Annie dijaga ketat oleh 2 bodyguard yang juga sama-sama bersenjata. Dan rencana itu akan dilaksanakan esok sore setelah Annie pulang dari kursus baletnya. Annie has a bodyguard and a driver. They are professionals. They will be armed. We will reconvene here tomorrow at 3 p.m. Setelah Jack selesai memberi arahan, Ryder pun pulang. Dan lagi-lagi ia mendapat bayangan dari masa lalu bahwa rencana kejahatan itu tak lepas dari pengaruh Schwartz. Di masa peperangan melawan tentara Nazi, Schwartz terlihat mempengaruhi Paul yang menjadi jenderal hingga pria itu bertindak nekat. What have I done? Did the rest. Tak disangka-sangka, Schwartz kembali mendatangi Ryder untuk menginvasi mimpinya. Schwartz mempengaruhi Ryder agar ia kembali mengangkat senjata, karena itulah panggilan jiwa Ryder. Berhubung Schwartz selalu ada di setiap masa, ia juga tahu kalau Ryder adalah orang yang tidak akan mungkin mendapatkan cintanya. Maka, Schwartz juga yakin kalau di masa sekarang Ryder tidak akan bertemu dengan jodohnya. Just trying to save the world. Come on, to know who you really are. You need to look into the darkness of yourself. You might even like what happens next. You've never known. Oh, things will change. Will you join me? Tak lama setelah itu, Ryder pun kembali ke bar Sally dan langsung bertemu dengan Morgan. Kebetulan sekali malam itu Sally sedang pergi bersama teman-temannya dan hanya Morgan yang berjaga di bar. Pada saat itulah Ryder menolak percaya kata-kata Schwartz karena sejak ia bertemu dengan Morgan, Ryder langsung jatuh cinta. Hal itu bahkan dibuktikan dengan pertemuan mereka dari masa ke masa yang menegaskan bahwa mereka ditakdirkan untuk merajut cerita-cerita asmara. Asik. Namun, tiba-tiba detektif Timmons menelpon dan ingin bertemu dengan Ryder. Ternyata, ia telah menyelesaikan penyelidikannya terhadap Ryder dan tak menemukan identitas Ryder dimanapun. Timmons pun menduga kalau Ryder adalah mantan pasukan khusus yang dibuat amnesia setelah menjalankan sebuah misi. Untuk itu, Timmons tahu bahwa Ryder bukanlah orang biasa, sehingga ia melarang Ryder agar tidak berurusan dengan yang namanya Paul bersama ante-antenya. Tapi bukannya berterima kasih, Ryder justru tersinggung karena menganggap Timmons telah melanggar privasinya. Stay out of my way. Seperti biasa, orang zaman sekarang kalau diingetin yang baik-baik malah merasa tersinggung. Kayak itu tuh temenmu. Keesokan paginya Morgan sudah pergi karena dia ada urusan dengan tempat kerjanya sebagai pengacara. Namun melihat aura bahagia yang dipancarkan oleh Morgan pagi ini, Sally bisa menyimpulkan bahwa cucunya telah jatuh cinta dengan Ryder. Akan tetapi masih ada hal mengganjal yang dikhawatirkan oleh Sally. Ia tahu kalau Ryder adalah orang yang punya bakat spesial, tapi pertemuan Ryder dengan Schwartz membuat Sally takut. Karena jika nama Schwartz dibaca dari belakang, maka menjadi kata chaos yang berarti kekacauan. Turn it over. Fakta itu akhirnya membuat Ryder merasa was-was. Ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan Sally dan Morgan agar mereka berdua tidak terseret dalam masalah Ryder. Sementara itu, Morgan sendiri tengah menemui Roger karena ia mendapat laporan jika Paul tetap melanjutkan proyeknya dengan merobohkan pemukiman kumuh. Akan tetapi, Roger dengan tenang mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuannya. Sedangkan di lain tempat terlihat Paul yang sebenarnya masih merasa bimbang dengan keputusannya. Dan secara kebetulan sekali ia menemukan sebuah surat yang menuliskan bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Dan rupanya kata-kata itu persis sama dengan yang dikatakan oleh wanita berambut putih yang selalu hadir di masa lalu Paul. Dan wanita itu adalah Sally. Jadi sudah jelas bahwa Sally juga ikut bereinkarnasi dengan misi yang sama untuk memberikan pencerahan kepada Paul supaya tidak berbuat kehancuran. What am I doing?
Sialnya misi penculikan itu masih tetap berjalan. Sore ini Ryder dan para rekannya sudah siap di gudang dengan stok puluhan senjata api. Paul pun datang dan langsung menghentikan misi tersebut. Namun tanpa diduga tidak ada satupun orang yang mendengarkannya. Karena Jack yang merupakan anak buah Paul ternyata sekarang sudah berkhianat dan memilih SWAT sebagai bosnya. Beberapa saat kemudian misi pun dijalankan, sama seperti yang telah direncanakan. Begitu Annie dijemput oleh pengawalnya, mobilnya diikuti oleh anak buah Jack yang sudah menunggu. Sementara anak buah Jack yang lain termasuk Ryder menunggu di TKP dengan senjata di tangan mereka. Dan tak butuh waktu lama, pengawal Annie mulai menyadari kalau mereka diikuti oleh mobil yang mencurigakan. Go, 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 go! Akhirnya Annie dan para pengawalnya berhasil digiring ke lokasi. Otomatis mereka langsung berhadapan dengan Ryder dan kawan-kawan yang telah bersenjata api. Akan tetapi Jack mengatakan bahwa ia tak akan melukai Annie karena ini hanya ancaman yang bakal dikirim ke Roger. Hingga tanpa diduga, Paul datang dan menyuruh Annie pergi. Kedatangan Paul kontan merusak rencana Jack yang seketika membuat Jack merasa kesal lalu ujung-ujungnya Ryder berhasil menembak Jack dan itu membuat Jack merasa dejavu. Karena ternyata di kehidupan sebelumnya mereka berdua selalu menunjukkan pergelutan yang sangat sengit. Sesaat kemudian setelah memastikan Jack tewas, Ryder akhirnya menyadari bahwa SWAT adalah sumber kekacauan. Pria itu selalu berusaha memanipulasi semua orang dan kali ini berniat menghabisi Ryder yang dianggap telah mengacaukan rencananya. Tapi Such a surprise. tanpa diduga, Paul berhasil membunuh SWAT. Rupanya dia benar-benar ingin bertobat. Dan kini Ryder baru menyadari kalau sekujur tubuhnya terluka parah. Ia seketika merasa lemas begitu Timmons datang setelah ditelepon oleh Paul. Namun rupanya kondisi Paul jauh lebih mengenaskan dan membutuhkan pertolongan medis secepatnya. Tak berapa lama tim evakuasi datang bersamaan dengan Morgan yang langsung menghampiri Ryder. Dan ketika melihat Morgan, Ryder mendapat bayangan tentang masa lalu mereka berdua yang selalu berakhir tragis. Namun meski begitu, Ryder tidak pernah menyesali tindakannya untuk membantu Morgan. Bertemu dengan Morgan adalah takdir yang selalu membuatnya bahagia di setiap kehidupan. Tapi sekarang yang jadi masalah, SWAT ternyata belum tewas. Dan tampaknya ia punya rencana baru di kehidupan selanjutnya. Keesokan harinya Ryder terlihat sudah sembuh karena luka-lukanya sudah diobati. Ia pun pergi ke gereja dan bertemu dengan Nyonya Mokos yang lagi-lagi menyambutnya. Awalnya Ryder mengira kalau ini merupakan bagian dari bakatnya yang bisa melihat hantu. Sampai akhirnya dengan berat hati Nyonya Mokos mengatakan bahwa Ryder sekarang berada di dunia yang sama dengannya, alias sudah sama-sama meninggal. Saat itulah Ryder menyadari di gereja tersebut Morgan dan Sally sedang melakukan penghormatan terakhir kepadanya sebelum dimakamkan. Dan sekarang Ryder akhirnya mengerti kenapa ia terus terlahir di kehidupan setelahnya atau bereinkarnasi. Karena dari dulu Ryder seolah tidak pernah punya waktu untuk melakukan hal yang benar. Jadi sekarang setelah Ryder menyadari bahwa hidupnya bisa menyelamatkan orang yang disayanginya, Ryder merasa lega. Sehingga ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke surga. Dan film pun tamat.
Dari film ini terlihat jelas isi surat yang dikirim oleh Sally kepada Paul, bahwa tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang benar. Kalau kalian masih punya waktu di dunia, itu berarti kalian diberi kesempatan untuk bertobat dan memohon ampun kepada Yang Kuasa. Bukannya dipakai buat nyobain berbagai jenis kemaksiatan. Astagfirullahalazim. Oke, segitu dulu dari Mas Burhan Sang Kicomania. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Kau jelajah.